ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Apakah seperti ini? Memilih mobil-mobil, ya, milih mobil-mobil ini dan itu hanya untuk keperluan off-road. Hanya untuk keperluan apa? Off-road. Touring off-road, sedangkan jamaahnya yang di bawah mati-matian mencari rezeki dengan berbagai motivasi. Yang di atas milih-milih mobil untuk off-road. Buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat Anda. Sudah saya katakan, di sana sudah seakan-akan sudah tidak membahas agama lagi. Di sana tidak sedang membahas agama lagi. Di sana adalah bagaimana mendapatkan uangnya, bagaimana mendapatkan sedekah, bagaimana infak busana. Hanya itu saja. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Terus semangat, ya. Ayo terus semangat, buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat mereka. Ya. Jangan sampai awal dewi sudah menjadi mantan, lalu kita apa? Kita diem, tidak pernah menasihat, nasihat. Depan itu ada. Wa ulaika lahum adabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Dalam video pendek, baik dan kemarin sore maupun tadi pagi, oleh admin dikirim di video shot namanya. Video shot itu video pendek yang biasanya gambarnya atau videonya ke atas, cenderung ke atas dan pendek. Maksimal durasinya 60 detik atau 1 menit. Sebenarnya video ini lama sih, sudah beredar lama. Di Facebook udah lama, mungkin setahun lebih lah. Yaitu gaya hidup pusat. Dia atau mereka pengurus pusat. Dan saya lihat ada beberapa keluarga dari sang imam pusat sedang memilih, sedang mempersiapkan mobil-mobil unik, mobil-mobil yang apa saya katakan limited edition, mobil-mobil yang tidak dimiliki oleh umumnya orang-orang tidak memiliki, karena mobil itu mobil khusus. Ya, tentunya harganya walaupun seperti itu ya pasti ya puluhan juta, mungkin sampai ratusan juta juga mungkin lah ya. Yaitu sebuah mobil yang digunakan untuk khusus untuk off-road, yang bisa apa kayak bane so 4 WD, so ngarep, so narik sendiri, belakang juga bisa gerak semua. Mahal tentunya, puluhan mungkin sampai ratusan juta. Video ini disiarkan, bukan disiarkan, terbocorkan akhirnya kemana-mana, di Facebook juga ada, di YouTube juga ada, di TikTok juga ada.
Bukan tentang masalah videonya kita komentari, bukan, tetapi kami para mantan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kami para mantan berdasarkan bukti yang ada di lapangan. Jadi ketika kita mengkritisi tentang kehidupan foya-foya, hura-hura, hambur-hamburan pengurus pusat Islam Jamaah, bukan berarti kita itu dituduh sebagai orang yang sakit hati. Bukan berarti kita mengada-ada, memfitnah, bukan. Kita menunjukkan, oke lah, waktu kita masih di dalam, insya Allah tidak ada masalah hal seperti itu. Bahkan sering kita memberikan uzur kepada pengurus pusat, memberikan alasan, ya wong pusat ini mikir jamaah sak dunia, butuh hiburan, kan gitu dulu. Orang pusat itu memikirkan jamaah sak dunia, mereka butuh hiburan, ya udahlah biarin aja lah dulu. Tapi setelah kita pikir-pikir, setelah kita keluar, dan setelah mungkin belum keluar juga Anda yang masih di dalam, bisa berpikir, apa pikiran pusat yang dituangkan ke jamaah? Kira-kira apa pikiran pusat Islam Jamaah, imam pusat, pengurus pusat yang dituangkan untuk kemakmuran, kemajuan, untuk peningkatan ibadah kepada jamaahnya? Tidak ada. Yang ada hanyalah penguatan agar mereka bisa membela, agar mereka bisa infak, agar mereka bisa taat. Karena itu aja. Tak taunya di pusat seperti itu. Tak taunya di pusat adalah ya belanja-belanja. Saya tidak menuduh apakah itu uang jamaah atau tidak, namun sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan selama ini. Jamaah disuruh mujahid, mergawe sing mempeng, tirakat banter. Jamaah disuruh seperti itu. Namun keadaan di pusat tidak menjadi contoh sama sekali. Ya, ini saya kritisi di pusat. Jadi foya-foya model seperti ini di pusat. Kalau di daerah sangat nampak sekali. Mesti terjadi pro dan kontra, dan pusat sendiri itu nggak juga di pusat juga. Keluar ke sana kemari. Dibanggakan punya Harley sekian ratus, sekian puluh, bahkan sekian ratus Harley-nya. Dikatakan ini punya jamaah. Boleh dicek STNK-nya. Saya tidak yakin juga. Apakah itu punya jamaah atau punya perseorangan keluarga keimaman? Kita juga nggak yakin juga. Dan saya lebih yakin mungkin itu punya keluarga keimaman, keluarga sang imam. Mobil off-road itu kalau kita lihat tadi siapa aja, kita kenal tuh keponakan-keponakan, bahkan anak sang imam. Artinya masuk terah besarnya Bapak Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis. Dari mantan itu membuka, meluruskan, mengajak, membongkar bahasanya dengan fakta, dengan data yang ada. Kalau kita katakan bahwa pusat itu hura-hura dan lain sebagainya, ini loh buktinya. Sehingga tidak terjadi semacam kita dianggap fitnah. Yang terus jamaah itu mengatakan mantan itu memfitnah, adu domba, fitnah, adu domba. Bahkan tak jarang mereka mengatakan kepada orang luar, jangan percaya mantan. Mantan itu adu domba. Adu domba bagian mana? Fitnahnya bagian mana? Adu dombanya bagian mana? Kan jelas nih permintaan kita ini. Adu dombanya bagian mana? Fitnahnya bagian mana? Wong kita sedang menjelaskan. Anda itu mengkafirkan kaum muslimin. Gak boleh. Kaum muslimin, Anda itu dikafirkan. Terima enggak?
Kita mengkhabarkan bahkan kita itu keluar, kita itu hijrah, ya karena asbabnya itu. Orang kok kemudian kita seakan-akan membuat cerita hayalan, membuat cerita sendiri, sehingga terjadi gesekan antara masyarakat. Enggak. Kalau nggak ada yang bergesek, nggak ada yang gesekan. Kalau Anda ikut menyadari, misalnya Anda kalau argumen dibantah argumen, tafadhol. Misalnya statement saya seperti ini dibalas dengan statement, tafadhol. Kasihan jamaah-jamaah sampean. Mesak nih jamaah-jamaah Anda. Apa coba? Dulu kita memberikan udzur, katanya, oh udahlah orang pusat itu kan masalahnya kan dia mikirnya jamaah. Ada lagi yang sampai di titik kebodohannya itu parah. Kebodohannya parah itu ada di Facebook itu, di buzzer-buzzer itu kan banyak. Kebodohannya parah, kedunguannya itu parah. Kalau kata-kata siapa, Rocky Gerung. Apa katanya? Sudah, kita itu sakdermo infak, sakdermo sodakoh, sakdermo. Artinya kita itu hanya taat. Adapun diselewengkan ke sana kemari urusan mereka. Adapun diselewengkan, ditilep apa urusan mereka. Kita itu hanya sakdermo. Sakdermo itu hanya taat. Ini sudah. Nggak usah, itu nanti urusannya sendiri di akhirat nanti. Buka akal sehat, akal waras, akal selamat Anda. Kalau memang Anda infak benar, kalau memang Anda sedekah benar, dan itu Anda mengetahui bahwa itu diselewengkan, kok bodohmu? Nabi itu ada toh. Di zaman Nabi ada seorang sahabat, yang mana sahabat tersebut kan keliru infaknya, tapi dia tahunya setelah dia sedekah. Yang pertama kepada pelacur, yang kedua kepada orang kaya, yang ketiga kepada maling. Di Riwayat Bukhari ya, insya Allah ada ya. Tiga-tiganya lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ternyata yang saya sedekah itu beberapa hari ini adalah satu pelacur, yang kedua adalah orang kaya, ternyata yang ketiga adalah maling, syarik maling. Nabi mengatakan, ya sudah, sudah kadung. Ya barangkali nanti setelah kamu sodakoi, yang pelacur berhenti dari memelacurnya. Yang kaya akhirnya dia apa? Dermawan, meniru kamu untuk sodako. Yang maling dia akan berhenti menjadi maling karena kamu sodako. Itu setelah kejadian. Namun kalau saat ini di dalam Islam jamaah ini, zaman ini atau saat-saat ini, kok nemen nih? Kok nemen sih? Bagaimana nemen wong saiki wis ditujuh nih, iki loh digunakan seperti ini. Membangun pondok, iya, membangun pondok saya tahu, tapi nggak sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran. Membantu jamaah, iya, saya tahu, tapi yang diperbantukan berapa? Misalnya duafa 100.000 sampai 250.000 misalnya. Apakah kemudian duafa itu tidak infak persenan? Oh, tidak pernah ada ceritanya seperti itu. Di Islam jamaah itu duafa pun wajib untuk persenan. Pernah tahu kita meneruskan doktrin para sesepuh kita, senajan duit cagak satu, hanya punya tiang satu. Karena pentingnya infak persenan, pentingnya infak, maka tiang itu dibelah jadi dua, separuh untuk infak persenan. Artinya kan ini kan saking duafanya, walaupun pada kenyataannya tidak ada. Sering diceritakan toh, karena ada di suatu wilayah lah, jamaah itu banyak yang sakit lepra. Kan sering diceritakan, ini menurut cerita mereka loh ya, cerita versi kita dulu ya. Dia jahit kehidupannya DOP-nya diramut oleh pemerintah. Saking pingin infak persenan, makanan nasinya itu disisihkan. Itu kan cerita. Insya Allah para pendengar Islam jamaah, para mantan-mantan insya Allah nggak asing lah cerita ini. Disisihkan 1 sendok, kemudian dijemur untuk infak persenan.
Masya Allah. Ini tak lain adalah sebuah doktrin. Ada tak di suatu wilayah, saya nggak menyebutkan wilayahnya lah, ada. Jadi kebetulan jamaahnya itu juga banyak yang kena lepra-lepra itu. Akhirnya tangan-tangannya kan putus, nggak bisa bekerja kan. Ada wilayahnya, saya nggak sebut daerahnya, nggak usah. Tapi itu menjadi cerita. Itu untuk memotivasi yang tangannya masih lengkap, kakinya masih lengkap, sehat. Agar apa? Agar bisa infak. Oke, kita tidak masalah dengan istilah infak. Namun infak yang bagaimana? Apa kita lihat setelah tadi, foya-foya tadi, begitulah infak. Apakah seperti ini? Yang memilih mobil-mobil, ya, milih mobil-mobil ini dan itu hanya untuk keperluan off-road. Hanya untuk keperluan apa? Off-road. Touring off-road. Sedangkan jamaahnya yang di bawah mati-matian mencari rezeki dengan berbagai motivasi. Yang di atas milih-milih mobil untuk off-roadan. Buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat Anda. Sudah saya katakan, di sana sudah seakan-akan sudah tidak membahas agama lagi. Di sana tidak sedang membahas agama lagi. Di sana adalah bagaimana mendapatkan uangnya, bagaimana mendapat sedekahnya, bagaimana infak persenannya. Hanya itu saja. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Terus semangat, ya. Ayo terus semangat, buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat mereka. Ya. Jangan sampai awal dewi sudah menjadi mantan, lalu kita apa? Kita diem, tidak pernah menasihati. Kasihan. Depan itu ada jualan somai itu, banyak di bawah itu ada jualan somai, pengurus kelompok. Saya yakin orang-orang seperti itu ikhlas. Saya yakin orang-orang seperti itu pengen mendapatkan surga, pengen mendapatkan pahala. Namun apa yang terjadi? Yang di pusat rayahan harta, yang di pusat foya-foya, nyanyi-nyanyi. Bahkan kebenarannya Allah a'lam bishawab, saya kurang tahu kebenarannya. Banyak yang bercerita, tentunya ya mantan-mantan pengurus pusat juga yang sudah hijrah, pengurus pondok yang sudah hijrah, yang sering ikut touring itu. Dia mengatakan apa? Nggak jarang ketika pas touring atau pas apa itu ya touring, mampirnya ke tempat-tempat yang nggak jelas, nyanyi-nyanyi, karaoke dan sebagainya. Yaitu orang-orang yang pernah mengikuti lah. Tapi kebenarannya wallahu a'lam bishawab, saya kurang tahu, semoga tidak benar. Tapi yang sudah nyata tadi, yang sudah divideokan, yang sudah direkam, yang sudah beredar, dan sudah banyak. Bahkan sang imamnya sendiri. Bahkan sang imamnya sendiri. Imamnya sendiri, ya, off-roadan. Alhamdulillah. Off-road kemana-mana. Ini kan menunjukkan apa? Jamaahnya bagaimana? Jamaahnya semangat cari rezeki untuk mencarikan sang imam. Sedangkan imamnya dan keluarganya hidup berfoya-foya. Allahu a'lam apakah dari mana dan dari mana, namun itu sudah menjadi contoh yang jelek. Maka segera hijrah. Segera hijrah. Ya, segera hijrah, segera buka akal sehat, membuka akal waras. Ayo segera hijrah, karena di pusat sana sudah tidak baik-baik saja, keilmuannya sudah banyak yang apa, orang-orang yang banyak yang hijrah. Bahasa kasarannya katanya orang-orang luar, sing pinter-pinter do metu. Orang luar yang mengatakan sing pinter-pinter do metu, karek sing bodoh-bodoh. Orang luar yang mengatakan, bukan kita. Orang luar itu selain mantan,
Saya pintar-pintar jemur tuh ada orang betul. Oke. Saudaraku semua, selamat sehat, selamat waras, dan selamat selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.